Dan tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah kehidupan yang boleh kita terima. Jangan lupa dan jangan lewatkan setiap hari untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan sebagai landasan yang sangat fundamental yang perlu kita miliki di dalam hidup kita, yaitu relasi yang baik dengan Tuhan kita. Saudara-saudara, sebelum saya sampaikan renungan ini, kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu dan berterima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik dan selalu menganugerahkan kehidupan yang sungguh berharga bagi kami. Kehidupan yang Kau layakkan bagi kami untuk dapat kami jalani Bapa. Sehingga kami rindu untuk dapat Engkau isi dan tegur, bahkan ajar kami, agar melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi renungan di pagi hari ini, menguatkan kami, menguatkan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Titus pasal 2 ayat 1. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk renungan kita di pagi hari ini, sehingga kita mengangkat sebuah tema yang bisa menjadi satu dasar pemikiran kita untuk merenungkan dan mengembangkan firman Tuhan ini, yaitu membina hidup dengan ajaran yang baik. Selamat pagi dan shalom buat seluruh jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan tentang pembinaan akan kehidupan kita. Hidup kita yang setiap hari bisa terjadi banyak sekali perubahan-perubahan yang kita hadapi. Di mana dan kemanapun kita berada, tentang perubahan yang kita alami itu ataupun yang kita lihat, bahkan kita rasakan, itu sudah menjadi proses alamiah sepanjang perjalanan waktu ataupun seiring dengan berjalannya waktu yang harus kita jalani. Pada pagi hari ini satu hal yang penting diingatkan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tanggap dengan situasi yang gampang sekali berubah-ubah. Iklim yang berubah, cuaca yang begitu gerah dan lain sebagainya, terkadang membuat hati dan jiwa kita tidak tenang. Tapi perubahan-perubahan itu terus akan terjadi bagi kehidupan manusia. Lingkungan tempat kita tinggal juga pasti akan terjadi perubahan demi perubahan. Tapi satu hal yang perlu kita imani saudaraku adalah bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita tidak pernah berubah.
Rancangan dan keinginan Tuhan bagi kehidupan kita selalu baru, selalu yang terbaik untuk boleh kita terima sebagai kekuatan bagi jiwa dan raga kita. Izinkan firman Tuhan ini mengingatkan kita, agar firman Tuhan ini juga membimbing hidup kita untuk menerima ajaran yang baik, sehingga kehidupan kita juga kita memperoleh dan menginginkan menerapkan, mencapai kehidupan yang baik melalui pengajaran yang baik yang akan kita terima. Untuk memahami hal ini, untuk kita aplikasikan di dalam hidup kita, tentunya melalui firman Tuhan ini, bagaimana Paulus memberikan kekuatan, memberikan nasihat kepada Titus, di mana Titus, kalau kita baca di pasal 1, tentu Titus ini sudah menjadi anak rohani Paulus juga. Titus yang sudah dipercayakan oleh Paulus untuk dapat menyampaikan kabar baik kepada jemaat yang ada di Kreta. Titus sendiri butuh dikuatkan, butuh diarahkan agar kabar baik ataupun pengajaran yang disampaikan kepada jemaat yang di Kreta diterima dan bertumbuh oleh kehidupan jemaat. Sebenarnya ada apa yang terjadi bagi jemaat yang ada di Kreta, sehingga yang Paulus inginkan untuk disampaikan Titus bagi jemaat itu adalah agar kehidupan jemaat itu menunjukkan satu hidup yang memberikan keteladanan hidup, baik dalam perbuatan baik, kejujuran, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat, saudara-saudara, kalau kita baca seutuhnya dari pasal 1 sampai kepada pasal 2 di kitab Titus ini, mengangkatkan bahwa orang-orang yang tinggal di pulau Kreta itu terkenal dengan memiliki sikap yang sangat tidak baik. Banyak orang yang tinggal di situ hidupnya senang sekali berbohong, ataupun orang yang tinggal di situ kehidupan sosialnya pemalas dan tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi hidup mereka. Boleh kita lihat bagaimana berhadapan dengan orang bohong. Pembohong itu terkadang kata kejujuran yang kita sampaikan kepada dia bisa berubah menjadi kabar yang tidak baik. Pengajaran yang baik kita sampaikan kepada dia bisa berputar menjadi pengajaran sesat. Sehingga Paulus menekankan kepada Titus, yang pertama yang harus disampaikan Titus pada orang-orang Kreta adalah bagaimana di pulau Kreta itu setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai pengajaran yang baik di dalam keluarganya. Ini tanggung jawab yang harus ditekankan bagi setiap keluarga. Artinya apa yang diharapkan melalui firman ini, saudaraku? Bagaimana firman ini menggiring kita agar kehidupan kita bermakna dan bermanfaat. Segala sesuatu yang baik, pengajaran yang baik itu, agar keluar dari kehidupan kita itu menjadi sebuah identitas. Pendidikan yang utama dan yang pertama kita terapkan di dalam keluarga kita. Bagaimana keluarga itu dibekali dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Bagaimana keluarga itu diberikan dengan informasi-informasi yang baik, agar informasi-informasi yang positif yang disampaikan di dalam keluarga itu akan mengubah perilaku yang baik. Jangan sempat informasi yang negatif menjadikan keluarga kita berperilaku yang buruk juga. Demikian firman ini menggiring kehidupan kita sampai saat ini. Informasi banyak sekali didapatkan dari media-media sosial. Kalau kita lihat sumber informasi yang tidak jelas bisa beredar di mana-mana, seturut dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan cepat yang ada di sekeliling kita. Tapi firman ini mengingatkan kita, basis kebenaran itu tetap kita ajarkan di dalam keluarga kita, agar kebenaran itu di dalam keluarga itu diperoleh oleh keluarga kita untuk menjadi satu hal pemahaman yang mendasar, yang benar, yang kita sampaikan dan bekali di keluarga kita semua. Sehingga arahan firman Tuhan ini mengingatkan kita, seperti yang menjadi perikop kita ini selanjutnya kalau kita baca sampai dengan ayat 10. Bagaimana orang tua, lelaki yang tua bisa menjadi teladan hidupnya yang sederhana, terhormat dan bijaksana, sehat iman dan sehat jasmani. Begitu juga dengan perempuan-perempuan yang sudah tua. Demikian mereka tidak boleh menjadi pemfitnah, harus mengajarkan orang-orang muda agar mengerti akan kehidupan, mengelola rumah tangga yang baik, hormat
dan sayang kepada keluarga termasuk kepada suaminya dan lain sebagainya. Demikian juga adanya orang-orang muda juga dituntut untuk dapat menerima dan berperilaku jujur dan baik, sopan terhadap orang-orang yang sudah lebih tua dari dia dan lain sebagainya. Bisa merupakan sebuah pengajaran yang selalu kita ajarkan kepada keluarga kita, sehingga itu menjadi sikap kehidupan yang nyata bagi setiap anak-anak Tuhan. Demikianlah firman ini mengingatkan kita bagaimana kita selalu dituntut membina kehidupan yang baik dengan ajaran yang baik, agar kehidupan yang baik yang kita bina itu bercikal bakal dari sikap perubahan untuk mencapai sebuah perubahan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Begitu juga dimanapun kita berada. Demikianlah firman ini sebagai pengingat bagi kita, agar kita tidak pernah ada kata bosan untuk mengajarkan yang baik bagi seluruh keluarga hidup kita dan teman-teman kita, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang pengajaran yang baik. Karena pengajaran yang baik tentu mengarahkan kehidupan kami berperilaku yang baik. Tuntun kami Tuhan, tuntun semua jemaat-Mu yang tetap setia ikut dalam doa pagi kami ini, agar senantiasa sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan membawa makna yang begitu mendalam untuk menggugah dan mengubah hidup kami ke arah yang lebih baik lagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menyertai setiap jemaat dimanapun berada. Bagaimanapun kondisi mereka saat ini, Tuhan, pulihkan kehidupan kami. Nyatakan kasih dan perhatian-Mu menguatkan kami sepanjang masa. Pada saat ini juga Tuhan, kami rindu mendoakan semua jemaat yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Jemaat-Mu juga Tuhan, berbagai-bagai macam situasi kehidupan mereka, baik itu dari segi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan mereka, dan apapun yang membedakan satu dengan yang lain. Tapi kasih Tuhan yang begitu nyata menguatkan mereka untuk tumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Kiranya seluruh jemaat GBKP Cililitan selalu dikuatkan dan dimampukan untuk dapat melakukan segala aktivitas dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan, Pertua Diaken Emeritus dan keluarga, Pertua Diaken dan keluarganya. Begitu juga dengan pendeta kami, Pendeta Filipus Tarigan dan keluarganya. Kiranya orang-orang yang Engkau pilih dan tempatkan di Runggun ini, Bapa di surga, menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran-Mu. Nyatakan kebaikan-Mu dan kuasa-Mu tetap menyertai setiap langkah hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami, kesehatan kami, pelayanan kami, masa depan kami dalam pertolongan dan kuasa Tuhan yang menopang dan menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus inilah harapan dan doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buat seluruh anak-anak Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.